Yo, halo Prodigy, kembali lagi bersama Santuy Film. Di video kali ini, gue mau bawain sebuah alur cerita dari film The New Mutant. Film ini berkisah tentang sekumpulan remaja yang memiliki kekuatan super yang dijebak dalam suatu rumah sakit. Mereka mengalami serangkaian kejadian aneh yang menguji psikis dan pertemanan mereka. Film ini juga akan ada hubungannya dengan sequel X-Men series. So, gimana ceritanya? Yuk nonton aja sampai selesai. Film dimulai dengan Dani yang sedang tertidur. Namun tiba-tiba ledakan terjadi yang membuat Dani terbangun. Ayah Dani langsung membawa Dani ke tempat yang aman. Ayah Dani lalu kembali ke tempat kerusuhan untuk menyelamatkan orang lain. Namun sayang, ayahnya justru terlempar oleh suatu makhluk dan meninggal. Dani yang melihat ayahnya mati sia-sia langsung melarikan diri. Namun sesuatu mengejarnya hingga Dani jatuh terperosok dan pingsan. Dani pun bangun di suatu ruangan dengan tangan yang telah diborgol. Dani mencoba berteriak memanggil seseorang, dan datanglah seseorang itu yang bernama Dr. Yes. Where am I? Yours. Dr. Yes mengaku sebagai dokter yang akan merawat Dani sampai Dani sembuh. Ia menceritakan bahwa Dani adalah satu-satunya orang yang selamat dari tornado yang terjadi di wilayahnya. Dr. Yes pun mengantarkan Dani ke sebuah kamarnya dan membiarkannya untuk tidur. Healthy adult life. Besoknya, Dr. Yes dan 4 mutant lainnya, yaitu Roberto, Sam, Ren, dan Iliana berkumpul untuk sama-sama berdiskusi agar Dr. Yes bisa membantu mereka lepas dari trauma. Namun tak ada satupun yang mau untuk membahas trauma yang mereka alami. Tak lama Dani pun masuk dan ikut duduk bersama mereka. Dr. Yes lalu menyuruh Ren untuk menceritakan kejadian di masa lalunya. Ren pun bercerita bahwa ia dapat berubah dan secara tidak sengaja pernah membunuh seorang pastor. Setelah Ren selesai bercerita, Dr. Yes meminta Iliana untuk menceritakan traumanya. Namun Iliana menolak dan beranjak pergi. Iliana lalu membawa Dani keluar dari gedung sekolah. Dani melihat pintu gerbang yang terbuka dan bertanya, apakah tak ada penjaga apabila ia keluar dari sana? Iliana pun berkata bahwa Dani bisa keluar kapanpun ia mau. Dani pun langsung berlari keluar dari rumah sakit tersebut. Namun tiba-tiba Dani menabrak sebuah dinding pembatas seperti sil yang tak terlihat. Dani yang sadar bahwa ia dipermainkan oleh Iliana mencoba menyerang Iliana. Dani lalu melihat sebuah menara jam tinggi dan naik ke atasnya. Dani menjebol jam tersebut dan berniat melompat dari atas gedung. Namun Ren datang dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja dan bunuh diri hanya akan membuatnya ke neraka. Ren lalu mengelurkan tangannya ke Dani dan menariknya kembali masuk ke dalam gedung. Let's live a little longer. Dani dan Ren pun keluar dari gedung tersebut dan bertemu dengan Dr. Yes. Mereka melihat Sam sedang terbang dan berusaha mengendalikan kekuatannya. Oh, holy shit, I thought it just exploded. Not to get that landing though. Ren lalu mengantarkan Dani kembali ke kamarnya. Sebelum Ren pergi, Dani mengucapkan terima kasih karena Ren mau menjadi temannya di tempat ini. Thank you for helping me. Keesokan harinya, Dani bertemu dengan Ren yang sedang mandi. Dani bertanya apa arti tato di punggung Ren. Namun Ren menolak untuk membicarakannya dan pergi meninggalkan Dani. Idea.
Setelah mandi, Dr. Ries kembali mengumpulkan semua mutan untuk berkumpul. Dr. Ries mengajarkan meditasi untuk mengendalikan emosi mereka. Setelah meditasi, para mutan tersebut berkumpul di ruang tengah. Ketika Dani ikut bergabung, Illyana langsung mengejek Dani bahwa wajah Dani seperti suku Indian kerbau. Sam mencoba menghentikan Illyana, tapi Dani melarang Sam. Dani lalu mengambil boneka milik Illyana dan terjadi perkelahian. Illyana mengeluarkan kekuatannya dan menyerang Dani. Beruntung, Dr. Ries datang dan menghentikan perkelahian mereka. Dr. Ries lalu membawa Dani dan Illyana ke ruang isolasi yang sempit dan gelap. Dani pun tidur di ruang isolasi tersebut. Dan Dani bermimpi melihat sesuatu hujan salju dan tiba-tiba sebuah makhluk dari bayangan gelap mencoba menyerang ke arahnya. Dr. Ries yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres datang ke ruangan isolasi Dani dan melihat sekujur tubuh Dani berlumuran darah. Keesokan harinya Dr. Ries mengambil sampel darah Dani dan diperiksa. Apa sih sebenarnya kekuatan dari Dani ini? They haven't learned how to That's why new mutant. Setelah diperiksa oleh Dr. Ries, Dani menghampiri kamar Ren. Sam lalu mengajak Dani ikut ke loteng bersama-sama. Di sana mereka bermain truth or dare. Sam dipasangi alat pendeteksi kebohongan, dan Ren menanyakan kenapa Sam selalu membawa batu bara di tangannya. Sam menceritakan bahwa batu tersebut adalah benda terakhir pemberian ayahnya sebelum ayahnya tewas dalam kecelakaan. Setelah Sam bercerita, Illyana kini dipasang mesin pendeteksi kebohongan. Dani menanyakan alasan kenapa Illyana bisa ke sini. Illyana pun menjawab bahwa ia telah membunuh 18 pria. Keesokan harinya, Dr. Ries kembali mengumpulkan semua mutant untuk berdiskusi. Dr. Ries menyarankan mereka untuk berpindah ke fasilitas atasannya. Sam menolak untuk pindah fasilitas dan ingin segera dibebaskan saja. Keesokan paginya, Dr. Ries kembali mengambil sampel darah Dani, dan Dr. Ries menanyakan apa yang terakhir Dani ingat sebelum sampai di rumah sakit ini. Mendadak, Dani mulai berhalusinasi dan melihat kilas balik dari ingatan Dr. Ries. Ren yang sedang mandi juga mendadak didatangi oleh pastur yang dulu ia bunuh. Ren yang ketakutan mulai berubah menjadi serigala. Namun sang pastur menginjak tangan Ren dan menempelkan cap panas berhuruf W di leher Ren. Dani dan Dr. Ries yang mendengar jeritan Ren segera keluar dan menghampiri Ren. Ternyata Ren sudah berubah menjadi serigala dan berlari keluar kamar mandi. Ren yang sudah lemas kembali menjadi manusia. Illyana kini sadar bahwa kekuatan Dani adalah ia mampu mewujudkan ketakutan terbesar dari seseorang. Illyana pun menyerang Dani dan mencekiknya. Dani sepintas dapat melihat ketakutan terbesar dari Illyana dan memberikan ilusi tentang Smiling Man sehingga Illyana melepaskan cekikannya. Keesokan harinya Dani menghampiri Illyana dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Illyana mulai menceritakan bahwa semalam ia melihat sosok Smiling Man. Smiling Man adalah monster yang berbentuk seperti pria dan selalu membuat anak-anak menangis. Lalu di tempat lain, Dr. Ries menerima pesan dari atasannya bahwa kekuatan Dani sangatlah berbahaya dan Dani harus segera dimusnahkan. Setelah mengunjungi Illyana, Dani datang ke kamar Ren. Dani meminta maaf kepada Ren karena telah melukai dirinya. Ren pun memaafkan Dani dan berkata bahwa ia tahu Dani tak punya kendali saat itu. Tak lama Dr. Ries memanggil Dani untuk melakukan pemeriksaan. Ren pun meminta izin kepada Dr. Ries untuk dapat menemani pemeriksaan Dani.
Namun Dr. Ries melarangnya. Setelah Ren pergi, Dr. Ries membawa Dani ke sebuah tempat rahasia. Dr. Ries lalu mengikat tangan Dani dan memasangkan alat bantu pernapasan. Dr. Ries beralasan ini semua agar Dani menjadi tenang ketika diperiksa. Di tempat lain, ketika Iliana dan Sam membuka pintu, Iliana melihat dirinya sendiri ketika ia masih kecil. Dan tiba-tiba sosok berbaju hitam tinggi datang ke kasur tersebut. Sosok tersebut ternyata adalah Smiling Man, ketakutan terbesar dari Iliana. Dan di tempat lain, Dr. Ries telah menyuntikkan obat penenang kepada Dani. Dr. Ries lalu menyiapkan sebuah kantung mayat. Dani yang sadar bahwa ia akan dibunuh pun mulai panik dan berusaha berteriak. Ren yang merupakan mutant serigala memiliki pendengaran dan penciuman layaknya serigala. Ren muncul dari lubang saluran udara dan langsung menyerang Dr. Ries. Ren pun langsung membukakan oksigen beracun pada Dani dan berusaha membangunkannya. Dan di tempat lain juga, Iliana dan Sam masih berusaha kabur dari kejaran Smiling Man. Mereka dikepung dari dua arah yang membuat mereka tidak bisa kabur lagi. Namun Iliana terlalu takut, justru menggunakan kekuatannya untuk kabur meninggalkan Sam. Sam yang terpojok terpaksa menggunakan kekuatannya untuk bergerak cepat. Sam lalu bertemu dengan Roberto yang berusaha untuk menobrak pintu. Namun sayangnya pintu keluar itu telah dihalangi oleh barrier, yaitu kekuatan dari Dr. Ries. Mereka pun memutar jalan dan berniat untuk pergi ke loteng. Namun mereka dihadang oleh sekumpulan Smiling Man. Tiba-tiba Iliana muncul dan menebas semua Smiling Man. Ren, Dani, Sam, Iliana, dan Roberto pun berkumpul di ruangan Dr. Ries. Ren memberitahu kepada semua teman-temannya bahwa Dr. Ries baru saja berusaha membunuh Dani. Dan sebenarnya di rumah sakit ini mereka bukan sedang dirawat, melainkan sedang dilatih sebagai pembunuh. Dani lalu memberi saran untuk kabur dari rumah sakit ini. Dan menurutnya satu-satunya cara untuk keluar dari rumah sakit ini adalah dengan membunuh Dr. Ries. And let's kill the bitch. By taking out the source. Ren pun menggunakan penciumannya untuk mencari Dr. Ries. Mereka pun akhirnya berhasil menemukan Dr. Ries yang telah sekarat. Dr. Ries pun keluar dan menjelaskan bahwa ia akan menyelamatkan mereka kecuali Dani. Dr. Ries lalu mengeluarkan kekuatannya dan menekan Dani sampai Dani tidak bisa bergerak dan sesak napas. Dani yang terdesak mulai membayangkan ketakutan terbesarnya. Ruangan di sekitar pun mulai bergetar. Seekor beruang besar menerobos ruangan tersebut dan memakan Dr. Ries hidup-hidup. Sam dan Ren pun membopong Dani keluar dari tempat itu. Iliana pun memberanikan diri untuk melawan monster beruang tersebut agar yang lainnya bisa kabur. Iliana lalu membuka portalnya dan mengeluarkan tangan pedangnya. Iliana yang telah berada di luar akhirnya bertarung melawan sang beruang. Sedangkan teman-temannya lari ke sebuah gereja. Sam yang khawatir dengan Iliana memutuskan untuk keluar dan ikut melawan monster tersebut. Ren lalu membawa Dani masuk ke dalam sebuah ruangan untuk bersembunyi. Namun tak lama monster beruang berhasil masuk ke gereja dan mencabik bagian atas ruangan tempat Ren dan Dani bersembunyi. Syukurnya Sam dan Iliana berhasil masuk dan menyelamatkan Ren dan Dani. Ren mencoba berusaha membangunkan Dani, namun Dani tetap tidak sadar. Iliana terus berusaha melawan beruang dan terlempar keluar dari gereja. Melihat Iliana yang terpojok, Roberto akhirnya ikut mengeluarkan kekuatannya dan berubah menjadi manusia api. Roberto berusaha memukul beruang, namun ia dikalahkan. Ren pun akhirnya ikut membantu dan melawan sang beruang. Namun dengan mudah, Ren berhasil dikalahkan olehnya.
Beruang itu lalu hendak memakan Ren. Tetapi tiba-tiba Dani terbangun dan menyuruh monster itu untuk berhenti. Dani berdiri dan menghadapi monster beruang itu. Dengan tenang, Dani mendekatinya dan berusaha menenangkannya. Ternyata Dani telah mampu melawan ketakutan terbesarnya, dan perlahan-lahan monster beruang itu pun menghilang. Dani, Ren, Sam, Iliana, dan Roberto yang kini telah selamat berniat untuk keluar dari rumah sakit tersebut bersama-sama. Dan film pun berakhir. Should I find out? Love, trust. The other